Baik, di Ngeremo Interview kali ini saya bersama seorang anak muda yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang komposer dan memang lebih ke arah membuat gamelan tradisional. Inilah debut. Gerut, kabar Rut? Weh, astung kare baik. Segera sehat. Sehat ya. Beliau ini adalah sosok anak muda yang sangat kreatif dan sudah terbukti dengan beberapa gamelannya yang baik itu dari bambu, rindik, memang didesain khusus menjadi kromatik. Ya, tergantung. Kalau mau pesan yang kromatik, bisa dibuatkan yang kromatik. Kalau yang pentatonik, diatonis, bisa pelok, silindro, apapun sesuai dengan requestnya. Ya, sesuai dengan requestnya. Ingat ceritanya bisa membuat gamelan. Yang ceritang sih panjang. Tapi berawal dari hobi sih, Ji. Hobi ya jelas hobi sekali yang sama gamelan bambu nih ke. Kenapa? Nyaman didengar di telinga dan tidak terlalu ya, tidak membuat bising lah. Bising ya. Siapapun yang mendengar gamelan bambu itu pasti nyaman dia. Saya mau, wah yut. Pasti nyaman dia. Gitu. Akhirnya mulai belajar itu dari kecil gamelan. Ya, dari kecil. Dari kecil akhirnya di perjalanan itu akhirnya kok bisa membuat gitu. Nah, membuat itu coba-coba aja iseng-iseng atau tidak ya. Melihat gitu. Pernah saya mau belajar dari yang berguru. Mau berguru. Ya, seperti cerita Ekelauye sini. Mau berguru ke drone, tapi gurunya enggak mau menerima murid gitu. Jengah. Oh, ya, betul. Coba. Pertama tiang steker enten dengan tiang. Tiang steker bekas bangunan. Bekas penyor enten yang pakai coba. Wah, cara anak bodoh sih. Ngalih tiengin gak ini. Coba. Akhirnya ketemu lah. Sampai apal kualitas tiang. Oh, ini tiang kini munyene. Ya. Tiang kini, wah ini luang munyene. Tiang kini jelek munyene gitu. Ya, begitulah sih. Akhirnya sampai di titik berhasil menemukan. Ya, astung kare aja. Dan akhirnya terkait dengan tiang bambu ini kan bisa lapuk nih. Ya. Nah, itu ada trik-trik khususnya untuk menyingkapi supaya tidak sampai bubukan dimakan rayap. Ada berbagai cara. Yang pertama, tiang rendam. Rendam dengan air di dalam drum, campur dengan obat. Nah, obatnya nih sih rahasia perusahaan. Ya, betul. Nika dicampur direndam selama 3 minggu kurang lebih. 3 minggu. Ya, pangnya masak lah tiangnya gitu. Pang singamah bubukan. Kalau direndam tuh biasanya manis-manis tiang itu keluar ya. Bubukan tuh demen aja manis tiang. Yang ten ngadaan bon tiang pasti manis cara tebu gitu rasanya. Sama karena grupnya sama gitu ya. Ya, zat manisnya itu yang demenin aja. Bubukannya. Ampunan ini bahasa campur-campur ya. Artinya itu yang menyebabkan dia dimakan bubuk karena ada unsur manisnya. Ya, betul. Menurut penelitian tiang dan pengalaman tiang, itu yang menyebabkan. Dan memang pemirsa, beliau ini memang menggali dirinya sangat luar biasa. Dan saya kebetulan bersama saudara yang lagi memesan tingklik dia. Tingklik di sini memang kromatik, khusus kromatiknya. Jadi memang sangat tertarik sekali. Saya melihat anak muda yang sangat kreatif. Nah, di perjalanan dari
melajah lah, mau belajar, akhirnya buat Rinde itu ditolak, mulailah explore. Apa yang ada dalam benak Edi sampai akhirnya berkeinginan untuk, saya nak diterima loh. Jengah yang pasti ya. Jengah karena dalam diri Tiang untuk bisa membuat itu tinggi sekali keinginannya. Tiang mau belajar, Tiang mau berguru masa nggak dikasih gitu. Ya Tiang nggak menyalahkan sih yang guru Nike nggak mau menerima Tiang, karena satu beliau kan jaga pesaing, biar tidak tersaing di sama Tiang. Soalnya guru Nike udah melihat potensi Tiang Nike, bukan menyombongkan diri, besar potensinya. Kalau Niki sampai bisa membuat Rinde, wah saya bagaimana begitu gurunya. Oh begitu. Jadi sudah dilihat potensinya dia. Jadi memang di dagang ini proses dagang. Ini lebih ke persaingan bisnis. Ya. Nah, jadi setelah itu mulailah menggali, mencoba cara nak buduh lah, cara orang yang bosan. Tapi kalau Rinde itu pakemnya sudah jelas sudah kecuali yang kromatik. Tingklik maksudnya? Rinde atau tingklik itu? Oh, kalau makin tergantung requestnya, tergantung keperluannya. Kalau pakai pakem sih enggak terlalu sih ya. Enggak terlalu ya? Ya, karena makin kan zaman sudah berkembang ya. Musik ini sudah berkembang, tidak seperti dulu menggunakan nada pelog, nada selindro itu kan mantap kan. Sekarang udah berkembang musik itu. Bisa Rinde dikolaborasikan dengan gitar. Dengan bass, dengan vokal gitu kan. Jadinya ada unsur baratnya, ya. Unsur ya, betul. Ada perpaduan budaya di sini. Budaya Bali dan budaya barat. Ya. Jadinya Rinde tingklik itu berkembang nadanya. Jadi mengikuti saling ketemu ya dia. Ya. Dan memang di sini kita sebagai seniman akhirnya mau mempertemukan dan mengkolaborasikan antara gamelan tradisional dan modern. Gitu ya. Nah, kalau proses pembuatan satu Rinde atau tingklik itu berapa lama prosesnya? Tergantung kalau Rinde ya dari nol sekali ngai besi mau puake bisa sampai 1 bulan. 1 bulan. Khusus Tiang niki karena harus mengeringkan gitu ya. Direndam niki yang lama itu proses khusus untuk produk Tiang. Kalau yang lain mungkin sudah mare nyepek dipunyane aja langsung angonnya langsung jadi 24 jam ngidang air ini apa sih yang Tiang konen karoan ya karena lebih ke arahnya kualitasnya mungkin ya artinya menjaga kualitas. Nah niki terus yang dan pemilihan nada itu cocok pakai tuner apa ada memang pakemnya gamelan? Tergantung. Kalau yang request sesuai dengan standar tuner, misalnya mau dipakai kolaborasi, yang pakai tunernya. Ya. Kalau nggak pakai kolaborasi, misalnya seperti Rinde yang tradisional nggak pakai ya. Feeling aja. Ya. Artinya cocok dengan suara Rinde yang sudah ada mungkin kalau di segini. Dan biasanya kalau yang tradisional mainnya di kebanyakan di A. Kebanyakan di A. Termasuk memang di A posisinya kita akhirnya mulai merapikan semua susunan. Nangnya endingnya nih ke A. Ending selindrunya itu A kebanyakan. Tapi ada beberapa yang G biasanya daerah negara banyak di sana. Oh, menggunakan G. Pas. Kalau di negara itu banyak yang pakai nada-nada bass. Nada-nada ngereng itu keras lah. Nada rendah. Ya. Jadi kalau tingklik apa bedanya tingklik kayu yang memang lebih kecenderungannya seperti marimba. Mirip seperti marimba. Bahannya mirip. Tapi bentuknya tingklik gitu. Tapi nadanya juga ada pelog, selindro, saipitu, diatonis, dan yang paling lengkap itu kromatis ya. Jadi begitu model prosesnya pembuatan ini betul-betul memakan waktu dan kebetulan saya di sini sebagai seorang yang mengantar, saudara saya memesannya sudah hampir
2 bulan 3 bulan kira-kira. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Jegongnya niki yang lama sekali. Nah, karena kita di sini memesan jegong juga yang berdiri. Saya pun baru pertama kali melihat jegong seperti ini, jadi agak excited juga. Nanti kita lihat bagaimana proses mana gamelannya dibuat. Penemuan rindik sae pitu itu maksudnya gini. Mungkin kan Kok bisa ngai sae pitu? Kok bisa sejarahnya berarti? Sejarah ya. Ulang. Nah, bakat. Sae pitu itu sejarahnya yang kan sih? Kok bisa tiang ngai sae pitu. Gini Ji, kalau rindik tuh biasanya kan menggunakan nada selendro. Nggih. Tiang terlalu sering mendengar rindik dengan nuansa yang seperti itu aja gitu kan, bisa dibilang bosan lah. Monoton. Ya. Yang berpikir santai gitu. Waduh, kan caranya panglen nuansa rindik pang len gitu. Ya. Muncullah ide yang membuat rindik sae pitu. Sae pitu ini kan diatonis. Kalau disamakan dengan nada modern. Niki contohnya niki. Ya. Niki rindik sae pitu niki. Biasanya kalau rindik biasa kan, niki rindik biasa. Ten wenten meselat. Niki meselat niki. Niki ten manggu. Nada untuk ngalih nada selendro rindik nih. Niki ten manggu. Istimewanya niki semua masuk. Pelog masuk, selendro masuk. Niki nada pelognya tuh nada patok selisir nih. Tapi ada yang dipakai, ada yang enggak nadanya gitu. Iya. Tadi niki kan dipakai, sekarang nggak dipakai. Langkar ya. Langkar lagi. Mirip Semarandana atau mirip Semar Pugulingan? Semarandana, Semar Pugulingan, tapi versi bambunya. Versi bambu. Ya. Jadi memang artinya ada nada khusus yang membuat dia jadinya berbeda. Berbeda dari rindik biasa. Ada tambahan nadanya ya. Komposer bisa mengeksplor lebih banyak lagi jadinya. Seharusnya ya. Iya. Nada tembung nada juga. Ini nada yang paling manis menurut dia. Manis ya, betul. Ya. Artinya ini bagian dari kejenuhan terhadap suara rindik yang monoton, dan akhirnya mulai membuat sesuatu yang baru dari rindik itu. Dengar di masih ngai kajun masih di. Nggih. Dulu sempat yang bikin kajun sambil kuliah. Ya, tapi makin udah mulai berkurang produksinya. Adik gitu. Lebih banyak ke fokus ke bambu dia. Lebih ke bambu arahnya. Kalau kajun udah banyak sekali. Banyak pengrajinnya. Dan persaingan ketat. Sangat ketat. Dan kalau proses ini seperti niki artinya dia harus melihat, mencerna melalui gitu. Ya. Mencerna baru mulai mengaplikasikan. Ya. Nanti kan kesulitannya di bambu kayak kewah ngalih kualitas bambu yang bisa bersuara seperti ini atau? Ya, itu yang sulit. Itu yang sulit ya. Sulit sekali. Tergantung letak geografis dari bambu itu tumbuh. Pengaruh. Nah, biarpun jenis bambunya sama. Nah, ini kan bambu hitam. Kalau bambu ini dari Jawa nih. Jawa. Dari Bandung. Kalau di Bandung tanahnya kan agak merah-merah gitu ya. Pernah lihat. Tidak seperti di sinilah. Kalau di Bali kan subur tanahnya. Kalau bibitnya nih dibawa ke Bali, nggak bisa hidup. Bisa hidup. Cuman kualitasnya beda. Malah jelek jadinya. Ya subur tanahnya, ya jelek tinggi gitu. Karena memang tiang tidak boleh subur sekali mungkin. Ya, seperti kayu jati. Kayu jati di tempat subur kan nggak cocok. Harus di tempat yang tandus. Kering, tandus. Ya, sama juga seperti bambu. Artinya ini import semua bambunya.
Nggih, niki khusus untuk bambu hitam import niki dari Jawa. Jawa. Kalau niki kantilan niki pakai bambu tabah. Bambu tabah. Bambu tabah dari Goblek nih kan. Oh, Dari asal Goblek. Jadi di memang betul tahu kualitas bambu dari sini bagus, dari sini bagus, ini bagus. Astungkare mungkin ampun ya dah menguasai lah ilmu bambu ini. Ilmu bambu sampai engken ngawet bambu. Ya, dari pemilihan. Oh iya, karena memang observasi di selama ini harus memang ragu mencari ya, tahu gitu. Sampai sekarang masih tetap mencari eksplorasi, belajar dari kesalahan gitu. Iya. Karena hobi. Asal mau hobi aja biar tuyuh kan ya, senangan ya. Asal hobi aja tuyuh aja sing nguras. Dan kan pes akhirnya. Nah, tuh ben gedeanan bayu udah deh. Hobi sih nekang pes ya Astungkare aja. Tapi sebenarnya apa sih tamati sih? Dan banyak yang menyangka tiang seperti ini ke. Oh, kan aneh kan lagi. Sosok aneh ini yang membuat dia aneh. Dia bukan berasal dari Institut Seni Indonesia dan segala Bikokar masih beda nih. Nah, SMK nah. Multimedia tiang SMK. DJ sebenarnya. Di Tampak Siring SMK Negeri 1 Tampak Siring. Terus jurusan multimedia. Ya. Software. Editing video, audio. Terus kuliah di Stikom. Stikom Denpasar. Jauh aja mampir. Tapi di tekan ilmu ini sebenarnya. Ya ampun ngerti masih. Oh begitu. Yang sereman orang yang cerman paice gitu ji. Oh gitu ya. Jadi yang sereman orang paice, enggak peman paice anugerah udah yang mana. Iya betul. Ya, cerai kelawi lah. Oh gitu. Kelawi udah yang niki orang. Jadi memang karena bukan berasal dari disiplin ilmu. Bukan. Yang murni otodidak. Murni otodidak dan mungkin agak kritis mungkin akhirnya ya menyatakan udah ini jalan saya ya ini. Nah, tiang juga berpikir seperti itu. Masa tiang tamat Stikom ngairin nek loh aja. Uli jadi kan kena uli itu. Benar kan ilmu benar jalannya. Oh, yang nganggu gengsi aja. Rinek gaye kan awak tamat Stikom itu. Tapi kan bagian maaf dia kalau tiang melihat bagaimana seorang sosok melestarikan seni budaya itu dan mulai memang terdengar sedikit apa gaya itu dan model gambar gitu. Tapi betul bahwa budaya seni itu seharusnya berevolusi dia. Betul kan? Nah, kalau anak-anak yang muda mau menerima dia. Ya, tapi tua-tua nih seniman-senimannya tua tuh boh. Apa nih rindek cara nih rindek saya pitu baru. Bero kene mau nyana. Masa kene mau nyana rindek. Jadi dia seharusnya benar. Kalau menurut Tiang seharusnya kita yang muda seharusnya mulai berevolusi terhadap budaya seni budaya itu. Tapi tidak meninggalkan dari akarnya. Pakem itu sendiri. Akarnya kita harus tetap Bali gitu, nuansanya harus Bali. Jadi setiap nak ninggal inde bawa tahu dong ini nak Bali nih. Oh ini gamelan Bali nih gitu. Biarpun orang awam. Oh ini gamelan Bali nih. Ya. Harus tahu. Jadi kita bagian dari melestarikan seperti itu. Mungkin begitu maksudnya. Dan sebenarnya kolaborasi jaknya pernah Nano Biru pernah? Nano Biru pernah. Slang juga pernah. Slang. Wah, gimana apa aja slang? Kolaborasi tiang ningklik. Slang lagu apaan nih? Lagu Bali Bagus. Oh, Bali Bagus. Terima kasih Bali kita. Dengan nuansa Bali, lagunya tentang Bali, tambah tingklik. Oh itu. Nyaklek. Waktu nikah ulang tahun slang yang ke-33 kalau nggak salah. Di mana pertunjukannya? Di lapangan Buana Patra Singaraja. Kok bisa dia arahnya slang gitu? Nah, waktu nikah Nano Biru yang mengarahkan. Oh ya, karena Nano Biru slanker dibidankan. Tiang kan Nano Biru slanker, tiang dekat sama Nano Biru. Ya. Jadi memang itu arahnya dari sana. Liuman video dia konser ini. Dia murni ulian demen ya yang V yang nama penting. Ya tapi itulah pemirsa sosok anak muda yang sangat kreatif dan sangat
menginspiratif. Mudah-mudahan banyak teman-teman anak muda, ayo kita kembangkan, kan harusnya begitu dia. Kita mengembangkan diri. Masih ngomong kan ajak Bali. Ya betul. Jadi actionnya yang penting, bukan kata-katanya. Ya, jadi betul seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak muda kita bangkit mulai melestarikan, sama waktu kita bermain musik modern, dan kita sangat bangga juga bermain musik tradisional. Ya, harus seimbang. Harus seimbang. Sebagai anak Bali harus seimbang. Terima kasih Di atas waktunya. Ji. Itulah Ngeremo Interview. Saksikan terus Ngeremo Interview karena ada orang-orang hebat yang akan saya interview. Terima kasih Di. Yep.